lagi dalam pelajaran berjudul Berkat bagi Yakub dan Esau. Walau Berham sudah sering mendengarnya, tapi kali ini disampaikan oleh Pak Josak dengan sudut pandang yang berpusat pada janji Allah. Mari kita mulai. Anak-anak, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa berjumpa dengan kamu dalam acara kita, yaitu berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, tema pada hari ini adalah berkat bagi Yakub dan Esau. Anak-anak, Allah menjaga rencananya tetap terlaksana sesuai yang telah ditetapkannya. Nah, bahannya diambil dari Kejadian 27 ayat 27 sampai 40. Nah, nats kita diambil dari Kejadian 27 ayat 28 sampai 29. Begini bunyinya, Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Anak-anak, Yakub akan diberkati dengan hasil bumi yang melimpah dan kuasa atas bangsa-bangsa. Orang yang mengutuk Yakub akan terkutuk. Dan orang yang memberkati Yakub akan diberkati. Demikianlah Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang dulu diberikan Allah kepada Abraham. Tetapi berkat yang diberikan kepada Yakub itu telah berkurang kuasanya oleh karena dosa yang mencemari keluarga Ishak. Ishak dan Esau berusaha menggagalkan rencana Allah. Ribka dan Yakub menipu untuk memperoleh berkat perjanjian. Meskipun demikian, Allah mengatur supaya orang yang telah Dia pilih tetap menerima berkat perjanjian itu. Allah menjaga rencananya agar tetap terlaksana sesuai dengan yang telah ditetapkannya. Allah juga menjaga dan membela pilihan yang dibuatnya ketika Dia memilih Kristus untuk menjadi berkat Allah yang terbesar, yaitu memberi keselamatan dan kehidupan kekal bagi manusia. Karena Kristus adalah orang yang dipilih Allah, berkat Allah tidak dapat diambil daripadanya. Dan tak seorang pun dapat menerima berkat Allah di luar Kristus. Suatu saat nanti semua orang akan mengakui Kristus sebagai orang yang dipilih Allah. Semua orang juga akan melihat betapa Allah memberkati dia dan memberkati semua orang melalui Kristus. Anak-anak, baru saja Yakub keluar dari tenda Ishak, Esau kembali dari berburu. Esau segera memasak binatang buruannya menjadi makanan yang enak dan membawa makanan itu kepada Ishak. Karena itulah Ishak mengetahui bahwa dia telah ditipu. Oh, betapa pedih hati Ishak karenanya. Ishak kini menyadari betapa banyak dosa yang telah terjadi di dalam keluarganya. Ishak mungkin juga sadar akan dosanya sendiri. Karena terlalu menganak emaskan Esau, Ishak juga telah melihat bahwa ketetapan Allah tidak dapat digagalkan oleh rencananya. Karena itu dia mengatakan kepada Esau bahwa Yakub akan tetap menjadi orang yang diberkati. Esau menangis meraung-raung karena pedih hati dan menyesal. Dia menangisi kehilangan berkatnya sebagai anak sulung. Padahal Esau memandang remeh hak kesulungannya. Ingatkah kamu
bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub seharga sup kacang merah. Nah, sikap Esau ini menunjukkan bahwa dia memandang remeh perjanjian Allah. Tetapi dia menginginkan berkat Allah. Tentunya perbuatan itu tidak benar, bukan? Janganlah kita berbuat seperti Esau. Esau masih saja tidak mau tunduk pada Allah. Esau pun tidak mau dengan rendah hati mengakui pilihan Allah atas Yakub. Sebaliknya, ia tetap meminta ayahnya supaya memberkati dia dengan berkat lain yang masih ada. Nah, Ishak memberkati Esau dengan apa yang dimintanya. Ishak berkata pada Esau, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Nah, adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh berbicara kepada anak-anak-Mu yang Tuhan kasihi, yang saat ini mendengarkan program berpetualang dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami tidak mau seperti Esau. Kami juga tidak mau seperti Ishak yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Dan juga tidak mau seperti Ribka dan Yakub yang berusaha untuk mewujudkan rencana Tuhan dengan cara mereka yang berdosa. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan dan selalu menunggu dengan sabar untuk seluruh rencana Tuhan untuk digenapi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Bagus ya penjelasan Pak Jusak. Firman Tuhan menjadi relevan ketika kita belajar untuk taat. Jangan sampai kita seperti Esau yang tidak mau mengakui pemilihan Allah atas Yakub dengan rendah hati. Berham mau ajak teman-teman baca terus firman Tuhan dari Kejadian pasal 27 ayat 41 dan Kejadian pasal 28 ayat 15. Sampai besok.